Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wanjual Channel, kita ketemu lagi di Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Nah, di sini ada peninggalan sejarah makam Eyang Alim Hasidan. Nah, untuk lebih tahu mendalam lagi tentang sejarah Mbah Hasidan yang ada di Kecamatan Setu, yuk kita longok-longok sono bari kongko-kongko sama pihak keluarganya. Yuk Bang, kita jalan. Yuk. Pemirsa Wanjual Channel, ketemu lagi biasa dengan Bang Aga Handoko. Nah, ini Bang Aji, dia masih ada keturunan dari Mbah Hasidan. Dan ini juga Bang Oma apa Bang namanya? Oma Sumarna, bukan Oma Irama. Iya, kita kongko-kongko nih, pemirsa Wanjual Channel, tentang sejarah baran Islam di daerah Setu. Nah, ini di Kampung Awirarangan, Desa Taman Sari, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Nah, ternyata di Kabupaten Bekasi ini walaupun kota industri, tapi banyak peninggalan-peninggalan, cerita-cerita sejarah dari kerajaan, dari penyebaran Islam sampai perang revolusi. Nah, sekarang kita ada di daerah Awirarangan, kita kongko-kongko gimana penyebaran Islam yang dibawa oleh Mbah Hasidan yang asalnya dari Kuningan. Masih ada keturunan, konon katanya masih ada keturunan dari yang Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, sekarang saya mau nanya-nanya nih Bang Aji, ini gimana nih, apa perjalanan Mbah Hasidan bisa nyampe ke Setu gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya sekedar cerita dari cerita gitu ya, kepastiannya juga walau alam ya. Yang jelas kebetulan saya juga orang tua masih ada. Ini hanya cerita orang tua. Nah, kalau dilihat orang tua usianya sekitar 86 tahun dan masih sehat. Ya, artinya hanya mungkin dia juga dapat cerita dari orang tuanya lagi ya. Kebetulan memang tokoh-tokoh yang tahu persis itu ya sudah wafat ya, kita juga tidak bisa menggali. Terakhir kemarin yang rada-rada tahu tuh Pak Us Umarsah, almarhum Pak Us tuh biasa suka cerita ya, Pak Us Umarsah. Nah, mungkin adiknya sekarang yang ketua paguyuban Pak Camat Abri, yang dia terus menggali sejarah dari cerita orang tua, dari cerita para orang tua kesepuhan, selalu bercerita bahwa pertama itu mungkin beliau menjabat, kalau zaman dulu mungkin kewedanaan Bang, yang namanya jadi pejabat ya, mungkin bukan kita sisi ya, di sini kita bukan sisi baiknya sih, tidak selalu sisi baik namanya pejabat ya, dimana di zaman manapun juga yang namanya pejabat tidak terlepas dari hal-hal yang godaan-godaan dan sebagainya gitu ya. Konon ceritanya ya walau alam sih. Jadi beliau itu kalau zaman dulu itu mungkin cerita hiburannya, ronggeng lah bahasanya, ronggeng, suka menari gitu kan ya. Nah, karena memang beliau itu dididik dari agama yang kuat, ketika tiba-tiba sedang seperti itu, ada konon dia ada yang mukul dari belakang, dia jatuh ceritanya. Nah, dia tanpa sadar, akhirnya dia merasa bersalah, kaburlah dari tempat, tinggalkanlah semua. Jadi jabatan semua ditinggal sama dia. Keadaan di sini apa di Kuningan? Itu kan Kuningan masih kekuasaan Cirebon, dia Kesultanan Cirebon, dia menjabat salah satu kewadanaan di sana, diamanatkan. Nah itu karena orang tuanya mungkin entah apa yang membuat dia sadar lah gitu, ketika dia hilap, dia manusia ya hilap gitu.
Nah akhirnya dia meninggalkanlah semua jabatannya, lalu ditinggalkan sama dia. Dia hijrah ke Nah Setu. hijrah dia nggak niatnya nggak niat kesini, hanya apa namanya ya, keluar dia keluar dari Cirebon. Ninggalin jabatan Ya dah. ninggalin lah, cuma demi apa sih, memperbaiki diri. Dia udah gak silau dengan jabatan, dia ingin mendekatkan diri, dia ingin berbuat baik, ditinggalkanlah semua. Kemudian dia terdampar di daerah Bunut. Daerah Bunut itu akhirnya ketemu dengan tokoh dan masyarakat di Bunut yang lumayan, mungkin waktu itu orang kaya lah ceritanya. Terdampar di Bunut itu, dia ada di bawah gudang yang namanya orang ini bang, ikut kemana aja asal nyampe kaki melangkah, dia di depan gudang itu kan, dia terdampar. Akhirnya dibangunin, terus kemudian lama kelamaan dia nggak ngomong bahwa dia itu seorang pejabat dan sebagainya, ngomong dia hanya saya sedang, kalau zaman dulu melanglang lah gitu ya, apa namanya disebutnya musafir lah. Dia nggak bercerita waktu itu. Akhirnya dia tinggal bersama, kerja di sana. Tapi karena dia punya apa sih, mulailah di sini dia menyebarkan ajaran Islam yang dia miliki. Ya akhirnya dia kembali kepada fitrahnya. Kalau dulu menjadi pejabat, kalau dulu menjadi orang yang di lingkungan kekuasaan, dia malah meninggalkan semua itu. Ya mungkin kalau misalkan sekitar penyebaran Islam pertama di Setu 1600-an. ya perhitungan iya kalau tahunnya itu. Pokoknya di sini di kita itu di Bekasi ini waktu itu memang orang masih, karena kental sekali menganut budaya Buhun itu Hindu ya. Terakhir kali juga saya secara langsung aja melihat wak saya sendiri masih kental sekali. Nah ya masih kental sekali, jadi artinya kalau budaya Hindu itu belum lama. Kalau menurut tanggapan Ketua Komunitas Historika Bekasi nih Bang Agah, namanya di Bekasi itu nggak lepas dari perjalanan Pangeran Jayakarta ya kan, terus serangan dari VOC, terus Mataram dan Cirebon waktu ke Batavia kan itu. Nah ini gimana menurut analisa atau tanggapan Bang Agah? Terima kasih. Kalau menurut analisa saya ya, sebenarnya itu bukan suatu kebetulan. Sepertinya gitu bukan suatu kebetulan. Karena misalnya di daerah Setu sini aja, kayak model Songranggon, terus di situ aja kawasan MM itu ada lagi makam keramat, terus di Cijengkol itu banyak beberapa titik itu ada dari keluarga Pangeran Jayakarta. Dan Pangeran Jayakarta itu kan masih ke Banten, Kesultanan Banten itu kan ke Cirebon ujung-ujungnya. Jadi memiliki akar yang sama dari siapa namanya Syarif Hidayatullah, turunannya akarnya sama dari sana. Terus dari segi tahun itu sekitar sama, tahun 1600-an lah. Dari misalnya di Cibarusa Mbah Yutsena itu sekitar 1600 juga sama. Di sini 1600. Saung Ranggon itu sekitar 1600 juga. Jadi kalau dilihat dari kaitan dari tahun, terus dari akar Sunan Gunung Jati, itu sepertinya bukan suatu kebetulan. Mungkin saja Bekasi dan ini pergi dari Kuningan, mungkin saja dia juga menapaki ada saudara-saudaranya juga. Misalnya pindah dulu kemana yang lebih dekat ke daerah mana, itu di situ ada saudaranya ke situ. Peristiwa penyerbuan Mataram itu Batavia kan sekitar 1658 kalau tidak salah. Terus Kesultanan Mataram itu dibantu dengan Kesultanan Cirebon, secara otomatis petinggi-petinggi dari Kuningan juga mungkin terlibat dalam pasukan penyerangan itu. Cuman dalam catatan sejarah penyerbuan itu kan mengalami kekalahan. Terus tentara-tentara yang kalah perang tersebut dikabarkan atau bahkan disampaikan dalam catatan-catatan sejarah itu kabur ke arah selatan. Ya kayaknya mungkin itu tadi salah satunya bisa tinggal di Awilarangan, tinggal di Cibaus. Iya, maksudnya bukan suatu kebetulan dia itu
Mbak Uyut Kasidan ini ada di sini itu bukan suatu kebetulan. Dia itu karena ada saudara atau ada satu keturunan, misalnya pertama ada di sini, dia ngikutin alur itu, nggak dia asal jalan kemana aja. Sepertinya begitu Bang Wawan. Jadi karena ikatan persaudaraannya itu satu karuhun. Kita orang Setu, orang Cibarusa, orang Pasir Konci, orang Jonggol, orang Cilengsi. Masih satu akar dah. Akarnya sama ke itu Sunan Gunung Jati, Cirebon. Itu Bang Wawan. Sejak awal itu saya tertarik dengan nama Awirarangan, nama kampung halaman sendiri. Kok namanya Awirarangan? Setelah sekian lama itu saya baru tahu juga ternyata nama Awirarangan itu ada di Kuningan. Dari Awirarangan itu apakah ada artinya? Ada. Itu apa? Ya kalau kebanyakan orang Awirarangan sini itu meyakini itu berawal dari kisah bahwa dulu itu ada pohon bambu, daunnya mengering, itu tidak mati. Awi itu bambu, rarangan itu bukan. Ada satu versi yang mengatakan daunnya mengering, ngarang-rangan, tapi nggak mati. Komunitas orang Awirarangan bukan semata-mata bangga terhadap Awirarangan, tapi mengambil makna filosofis dari Awirarangan. Pohon bambu, daunnya mengering tapi tidak mati, ya. Itu merupakan semangat bahwa ya kita tetap semangat dalam kondisi apapun, tetap filosofinya. Makanya bukan orang Awirarangan itu bukan sesuatu yang menyombongkan daerah atau wilayah, lebih ke arah tadi makna filosofisnya ya. Kita berusaha menjadi orang yang tetap bertahan dalam kondisi apapun. Selalu survive. Itu dia, betul. Tadi nih Bang Oma ini ngomongin Awirarangan, saya jadi tertarik. Ini hal yang hal yang mungkin bukan kedua ya, mungkin bisa ketiga, keempat, yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi yang tidak abai terhadap budaya. Itu dulu di sini itu nama desa kan kata Bang Oma tadi Desa Awirarangan. Ada pemecahan, itu digantinya pemekaran, digantinya jadi Taman Sari, Taman Rahayu. Sama dengan di sana sebelah sana selatan juga. Di sana tuh yang Kertarahayu, Cikahuripan. Desa Cikahuripan ada pemecahan, dibagi itu namanya bukan Cikahuripan, Kertarahayu sama Muktijaya. Cikahuripan dihilangkan, Awirarangan dihilangkan, yang lebih parah lagi Lemah Abang dihilangkan. Itu yang sangat disesalkan, pemerintah abai terhadap budaya. Begitu Bang Wawan. Itu saya sangat mungkin orang Awirarangan juga harus juga tuh mendesak untuk Awirarangan dikembalikan menjadi nama sebuah desa. Iya, ayo kita bareng-bareng dah. Ya kan kalau Desa Awirarangan itu kan emangnya udah nama dari dulu Bang. Ibarat wibawa mau wibawanya ada ya kan. Pemerintah itu begitu gampang untuk karena memang dengan menggunakan pemekaran, cuman yang bertahan itu Burangkeng. Cuma Burangkeng, Desa Burangkeng dari dulu Burangkeng dipecah menjadi Ciledug. Tapi dia masih ada. Iya, Burangkengnya masih ada. Termasuk Lubang Baya, Cijengkol, Telajung. Nah, ya kan. Awal itu kan desa Tanjung Jaya. ya, itu jadi dipecah termasuk. Nah, itu masih bersukun, masih ada walaupun hanya sebagian. Makanya Desa Ciledug ini kampungnya Burangkeng, Desa Ciledug, dan Desa Burangkeng kampung Burangkeng. Nah, orang bertanya kan, kenapa? Karena tadinya awalnya ya kalau Desa Burangkeng sepertinya kalau Desa Burangkeng itu kan kampung nyosok dia harusnya. Jadi akhirnya orang bingung kok kampung Burangkeng Desa Ciledug, kampung Burangkeng Desa Burangkeng. Nah itu tapi masih bersyukur masih ada dipertahankan. Ya desanya waktu itu kalau nggak pertama itu desanya di SD Burangkeng 02 tuh. Ini kalau Taman Sari emang dari dulu di situ desanya. Oh, di situ ya. Ya, dari dulu itu memang di situ. Kebetulan memang tanah leluhur juga ya. Tanah leluhur juga. Di Awirarangan itu memang kalau Awirarangan, Gaok gitu kan ya itu nama-nama dulu yang memang tinggal kenangan namanya. Pemirsa Wanjoak Channel, bocah Bekasi kudu tahu sejarah biar kagak mati obor ya Bang. Sampai di sini dulu, sekian. Nanti kita ketemu lagi masih di
Awirarangan masih ada sejarah-sejarah revolusi. Nah ini sekarang kita berbicara ngobrol-ngobrol tentang sejarah penyebaran Islam ya Bang. Nah nanti yang akan datang kita gali lagi tentang pejuang yang ada di Awirarangan ini gitu. Sekian pemirsa Wanjoak Channel, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.